Saya ingin menceritakan sedikit saja sebelum nanti ngaji Minhajul Abidin ya kepada Ustadz Nafis ini. Saya ingin menceritakan sedikit cerita mengenai wafatnya Imam Al-Ghazali. Kalau teman-teman mau melacak bukunya, ada di buku As-Sabat Ba'dal Mamat. Ini karya dari panitia pembangunan pesantren yang saya hormati ya. As-Sabat Ba'dal Mamat, ini bukunya Ibnul Faraj, Abul Faraj Ibnul Jauzi yang nulis kitab apa itu? Uqalaul Majanin. Bukan Ibnul Qayyim Jauziyah, bukan ya. Kalau Ibnul Qayyim ini gelar untuk kepala sekolah. Saya pun Ibnul Qayyim karena bapak saya bikin lembaga kecil sekali, kecil-kecilan ya. Kecil banget itu. Ya pokoknya lembaga lah itu. Jadi saya pun Ibnul Qayyim. Bukan itu, tapi Ibnul Jauziyah Abul Faraj Ibnul Jauzi. Banyak sekali karyanya beliau, Fununul Afnan yang sering saya kutip kalau ngaji tafsir. Baik, dalam As-Sabat Ba'dal Mamat ada cerita begini. Imam Ghazali ini meninggal pada 14 Jumadil Ula 505 Hijriah atau 1111 Masehi ya. Sampai di situ saja. Saya ingin memotong cerita yang lain karena dapat ide baru ya. Pokoknya di situ saja ya meninggalnya. Oh ya sudah, saya teruskan dulu biar tidak lupa. Nanti kita sambung dengan yang lain. Biasa ilmuwan kadang begitu. Dalam As-Sabat Ba'dal Mamat, Ibnul Jauzi menceritakan begini. Pada malam 14 Jumadil Ula itu beliau Hujjatul Islam, Hujjatul Munazirin, Lisanul Mutakallimin, Sayyidul Failasufiyin ya, Wahidu Asrihi wa Awanud Dahrihi, Sibawaihi Zamani, Syafi'i Zamani. Gelarnya banyak, itu ada 2 lembar kalau teman-teman mau tahu ya. Di situ diceritakan begini, bahwa pada malam itu beliau meminta disiapkan kain kafan kepada adiknya bernama Imam Ahmad. Teman-teman yang bukan bapaknya, orang tuanya bukan ulama, tidak usah cemas. Orang tua Imam Al-Ghazali ini bukan ulama, hanya pecinta ilmu saja. Selalu hadir di majelis-majelis ilmu, memuliakan ulama. Beliau meninggal, ayahnya ini, sebelum putra-putranya sampai usia dewasa. Dititipkan kepada seorang guru. Karena cinta ulama, maka setiap ada peringkat kelas dalam bahasa Arab namanya awail. Dari awal itu loh. Awal kan artinya Niko belum nyusuh ya. Ya, gitu. Masih sempat ngelamun itu. Baik, kita baca Fatihah dulu ya. Saya tadi sudah. Al-Fatihah. Kalau ada awail, peringkat-peringkat kelas, beliau selalu nomor 1. Jadi saya tidak percaya. Pesantren ini tidak pakai teori bahwa lebih baik bodoh di pesantren tapi bermanfaat di masyarakat. Saya tidak pakai teori itu biar dipakai kiai lain dan pesantren lain. Di pesantren ini wajib pinter, betul Ustaz Yani ya. Wajib bisa baca teks kitab kuning itu. Wajib pinter. Baru nanti barokahnya itu semakin alamah gara-gara mengajar hikmah di masa Rahman, masa bodoh ya masyarakat. Iya. Ini gengnya Indramayu, ini serem-serem memang ini. Ini siapa ini? Yang ingin punya anak dengan ular itu siapa namanya? Nah, ini geng Indramayu, geng nggak jelas pokoknya itu. Yang di sini loh ya, yang Indramayu di sana jelas, yang di sini nggak jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Beliau cinta ulama. Jadi rumah, tanah, aset-asetnya itu diberikan kepada gurunya. Ini kebiasaan para ulama. Begitu anaknya, putranya, anak gadisnya, anak perempuannya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi itu, baru bisa baca Fatihah, gurunya dikasih unta yang paling bagus itu. Guru ngajinya itu loh. Itu namanya kordon hasanan, teori kordon hasanan. Ngasih pinjaman yang baik kepada Allah. Nanti gara-gara kordon hasanan, semua yang ditanam itu menjadi nabatan hasanan. Karena dia percaya pada janji Tuhan, wa'dan hasanan. Ini ayat Quran semua ya, cari sendiri. Dia percaya pada janji Tuhan, wa'dan hasanan. Sehingga kalau nanti punya aset, punya rumah, punya
anak istri itu anak istrinya mata'an hasanan, properti perbendaharaan yang baik. Bahkan kalau diuji, kelak ujiannya itu balaan hasanan, waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanan. Sehingga doa-doanya juga diterima oleh Allah biqobulin hasanin. Kalau terbiasa ngaji tafsir tematik, terbiasa dengan cara-cara itu ya. Biasa. Itu teorinya Quran sebenarnya. Tapi orang mengklaim itu teori saya. Tidak, itu teori Quran. Hanya kita belum nyari saja. Baik. Kemudian di hari meninggal itu kan beliau mandi sendiri itu. Bersuci sendiri, sholat subuh menjelang fajar itu. Beliau begini. Ya, saya sudah sam'an wa ta'atan lidukhuli mulkik gitu ya. Ada redaksi seperti itu pernyataan Imam Ghazali dalam buku As-Sabat Ba'dal Mamat. Karyanya siapa tadi? Ibnul Jauzi tadi ya. Saya sudah siap sedia, penuh ketaatan, menyimak dengan baik bahwa saya sudah siap kembali kepada Allah itu. Dan esok paginya datang ulama dari berbagai penjuru, dari Basrah, dari Kufah, bahkan dari Mesir ya. Itu ada yang perjalanan sebulan, 2 bulan, ada yang perjalanan 3 bulan. Pagi hari itu sibuk, orang-orang sebelum dimakamkan. Loh, Anda kok tahu? 3 bulan yang lalu orangnya datang ke saya sebelum meninggal. Ada yang katakan sebulan yang lalu. Jadi Imam Ghazali ini ngasih tahu, sudah bersilaturahmi kepada orang-orang, kolega-kolega, teman-teman sejawat, para ulama sebelum beliau meninggal.